warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan dari video presentasi kami sebelumnya. Sebelum menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Adinda Naila Salwa dengan NIM 2022 101008. Yang kedua ada Zikrullah Muhammad Nuzul dengan NIM 2022 101030. Dan yang terakhir saya sendiri, Novianti Dwi Larfiatma dengan NIM 2022 101054. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Aminur Baidi SAG MPDI atas bimbingan dan arahannya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penanya yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelumnya kami memohon maaf karena keterbatasan waktu yang kami miliki, jadi tidak semua pertanyaan yang sudah diajukan kepada kelompok kami bisa kami jawab semua. Jadi dalam video kali ini kami akan menjawab 4 pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini disampaikan oleh Mbak Dina Aulia dengan NIM 2022 101028. Sebutkan faktor yang mempengaruhi tingkat ihsan seseorang. Yang pertama, tingkatan muraqabah, yakni seseorang yang beramal senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Ini berdasarkan sabda Nabi, yaitu, jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Tingkatan muraqabah yaitu, apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Tingkatan inilah yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan, lalu dia memperbagus sholatnya tersebut. Kedua, tingkatan musyahadah. Tingkatan ini lebih tinggi dari yang pertama, yaitu seseorang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Inilah realisasi dari sabda Nabi. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah melihat zat Allah, namun melihat sifat-sifatnya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang sufi, yang mereka sangka dengan tingkatan musyahadah adalah melihat zat Allah. Ini jelas merupakan kebatilan. Yang dimaksud adalah memperhatikan sifat-sifat Allah, yakni dengan memperhatikan pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertanyaan kedua, dari Mbak Sasa Kiaradita dengan NIM 2022 101062. Mengapa rukun iman dan ihsan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan? Iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Dengan pelaksanaan rukun Islam, dilakukan dengan cara ihsan,
sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bangunan rumah, iman sebagai fondamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya, sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mbak Sabrinaya Jenny Maheswari dengan NIM 2022 10 10 05. Apa saja contoh ihsan dalam kehidupan masyarakat? Arti ihsan dapat ditunjukkan dengan berbuat baik kepada sesama manusia, baik untuk orang tua, keluarga, teman, tetangga, tamu, dan lainnya. Contohnya saja, membantu orang yang kesusahan, berbakti kepada orang tua, dan segala perbuatan baik lainnya kepada sesama manusia. Apabila berjumpa dengan tetangga, ucapkan salam. Jawablah ucapan salam dari tetangga. Bersikap sopan santun kepada masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, pertanyaan keempat sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dari Mbak Cynthia Arfi Kusuma Dewi dengan NIM 2022 10 10 20. Apa hukumnya beriman kepada Allah? Hukum beriman kepada Allah bagi semua orang Islam adalah wajib ain atau fardu ain, di mana kewajiban beriman kepada Allah dibebankan kepada setiap orang Islam tanpa terkecuali. Sehingga setiap orang Islam yang beriman kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala, dan setiap orang Islam tidak beriman kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Beriman kepada Allah adalah meyakini dalam hati dan mempraktikkan dalam perkataan dan perbuatan bahwa Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Beriman kepada Allah merupakan salah satu hal yang paling dasar dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam. Jika seseorang yang mengaku dirinya umat Islam dan beribadah sesuai ajaran Islam, tetapi tidak mau beriman kepada Allah, maka semua amalan yang orang tersebut lakukan akan sia-sia. Keimanan kepada Allah dalam salah satu hadis Nabi disebut sebagai salah satu bagian dari rukun iman dan disebut sebagai rukun iman yang pertama. Baik, itu tadi 4 pertanyaan yang berhasil kami jawab. Kami memohon maaf apabila jawaban yang kami berikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, kepada dosen pengampu kami, Bapak Dr. Aminur Baidi, SAG MPDI, untuk menambahkan dan menguatkan atas jawaban yang sudah kami sampaikan. Sekian video dari kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.